sangat efektif menghancurkan pasukan Prancis yang lebih besar. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1356, ia membantu anaknya yang terkenal, Edward Sang Pangeran Hitam, memenangkan pertempuran Poitiers, dan bahkan berhasil menangkap Raja John dari Prancis. Edward menjadi simbol kejayaan Inggris. Ia mendirikan Ordo Garter, salah satu ordo ksatria paling bergengsi di Eropa, untuk merayakan nilai kesatria dan keberanian, kehidupan keluarga dan warisan. Edward menikahi Philippa dari Hainaut, seorang wanita bijak dan lembut yang menjadi penopang hidupnya. Beliau dikaruniai banyak anak, termasuk Edward Sang Pangeran Hitam dan John dari Gaunt. Di tengah kehidupan militer dan politiknya, Edward juga membangun sistem hukum yang lebih stabil, memperkuat kekuasaan parlemen, dan mendorong kemajuan ekonomi lewat perdagangan wol ke Flandria. Namun tidak semua masa pemerintahan dipenuhi kejayaan, keruntuhan di ujung usia. Di masa tua, Edward mulai kehilangan kendali atas kerajaannya. Istrinya meninggal pada tahun 1369, dan putra kesayangannya, Sang Pangeran Hitam, wafat pada tahun 1376, hanya setahun sebelum Edward sendiri meninggal dunia. Dikelilingi oleh para penasehat yang tidak setia, kesehatannya menurun. Pada tanggal 21 Juni, tahun 1377, Raja Edward yang ketiga meninggal dunia di istana Sheen. Ia meninggal bukan dalam kemenangan, tapi dalam keheningan, di tempat yang dahulu dipenuhi gema suara perang dan pujian rakyat. Anaknya yang masih kecil, Richard yang kedua, naik takhta, dan masa depan Inggris pun kembali diselimuti ketidakpastian. Epilog, jejak seorang raja. Raja Edward yang ketiga dikenang sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Inggris. Dia memulai perang 100 tahun, mengukir kemenangan gemilang, dan membentuk kembali konsep kerajaan Inggris sebagai kekuatan militer, budaya, dan politik. Di balik pedang dan mahkota, Iwe adalah seorang manusia, anak dari pengkhianatan, ayah dari kemuliaan, dan pewaris dari ambisi yang membentuk masa depan benua. Bab 1. Anak Ratu dan Bayang-Bayang Raja. Windsor, musim gugur tahun 1312. Langit mendung menggantung di atas benteng yang perkasa. Ketika tangisan bayi terdengar, untuk pertama kalinya di lorong-lorong batu tua istana Windsor, di dalam kamar megah yang penuh wangi dupa dan kain sutra Prancis, Ratu Isabella terbaring lelah namun bangga. Di sampingnya, para pelayan sibuk mengganti kain linen berlumur darah. Seorang anak lelaki, bisik salah satu bidan. Mata Isabella terbuka dan senyumnya muncul meski kulitnya pucat. Dia akan menjadi lebih besar dari ayahnya, ucapnya lirih. Raja Edward yang kedua, suaminya, tidak hadir dalam momen kelahiran itu. Ia sedang berburu bersama Hugh Despenser, kekasih favoritnya yang dibenci oleh rakyat dan bangsawan. Isabella sudah tahu takdir anaknya akan berbeda, bukan karena warisan,